Ditampilkan sebuah helikopter yang melayang di atas wilayah Samudra Pasifik dan telah membawa beberapa ilmuwan secara bergantian atas perintah seorang perwira bernama Kapten Barnes. Dia menjelaskan bahwa telah ditemukan sesuatu yang asing sehingga membutuhkan tenaga para ilmuwan untuk menganalisa. Salah satunya adalah seorang psikolog bernama Norman yang mana diketahui bahwa ilmuwan ini telah menulis tentang bentuk kehidupan asing atau biasa kita sebut alien, dan ternyata tulisan tersebut telah digunakan sebagai pedoman oleh para angkatan laut. Diketahui bahwa objek asing tersebut telah terkubur di kedalaman kurang lebih 8.000 meter dan sudah berada di sana sekitar hampir 300 tahun terhitung sejak pendaratan yang diperkirakan di tahun 1709. Mereka berpikir mungkin ada kehidupan di dalam objek yang diyakini kapal antariksa tersebut, sehingga para ilmuwan dikirimkan untuk melakukan interaksi sekaligus mempelajari tentang asal-usul alien serta sebisa mungkin menghindari kemungkinan invasi. Terakhir, Barnes menyebutkan bahwa sonar angkatan laut mendeteksi hum atau dengungan rendah yang menandakan ada sesuatu yang bergerak di dalam kapal. Saat tim bersiap-siap untuk menyelam, Norman mengakui sesuatu kepada ahli matematika bernama Harry tentang suatu laporan palsu dan Harry pun setuju untuk merahasiakan. Kemudian, para ilmuwan naik ke kapal selam yang disebut mini-sub, membawa mereka ke habitat yang dibangun oleh Angkatan Laut sebagai pangkalan untuk melakukan penelitian. Setelah cukup dalam, tim itu dapat melihat kapal antariksa yang dimaksud dengan penuh kekaguman akan ukurannya yang luar biasa besar. Lalu tim penyelam dari Angkatan Laut mempersiapkan robot untuk membuka pintu kapal antariksa itu, sehingga para ilmuwan dapat dengan mudah mengaksesnya. Sayangnya, ketika para ilmuwan tiba di ruang kedap udara, mereka malah tidak bisa membuka sehingga seorang ahli astrofisika terpaksa melakukan sesuatu. Upaya tersebut berhasil, tapi meninggalkan suatu bekas pada pintu yang dianggap Harry sebagai suatu keanehan karena kapal itu bahkan tidak tergores sama sekali ketika menghantam dasar laut, tapi rusak dengan alat sederhana. Di saat yang sama, seorang ahli biologi bernama Beth mendeteksi panas yang terpancar dari pintu. Jadi Barnes meminta semuanya mundur dan terbukalah pintu itu dengan sendirinya. Tanpa menunggu berlama-lama lagi, mereka pun mulai masuk dan tak lama berselang menemukan jejak di lantai yang menandakan bahwa seseorang pernah masuk ke kapal itu. Barnes membagi tim menjadi dua agar dapat menjelajahi lebih banyak ruangan. Norman dan Beth membicarakan tentang laporan palsunya serta mengakui bahwa dia mengambil ide dari para penulis buku fiksi ilmiah. Pada momen ini terjadilah pertengkaran di antara keduanya sampai tidak sadar telah melangkah ke suatu platform yang membawa mereka naik dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, kepercayaan bisa menjadi pedang bermata dua. Jika dibalas dengan kesetiaan, maka akan menghasilkan kebaikan. Tapi jika dibalas dengan pengkhianatan, maka akan menghasilkan keburukan, bahkan kehancuran. Seperti biasa, saya akan bercerita, yang mana kali ini tentang sebuah film berjudul Sphere. Film ini dirilis pada tahun 1998, disutradarai oleh Barry Levinson dengan dibintangi oleh para aktor yang pastinya dengan kemampuan akting tak perlu diragukan. Baik, tidak perlu berlama-lama kawan, segera kopinya disiapkan dan mari cerita kita lanjutkan. Setelah diteliti lebih lanjut, mayat yang ditemukan Beth diyakini adalah manusia dan bukan humanoid. Ditambah lagi, diketahui bahwa penyebab kematiannya adalah hantaman benda tumpul, dan juga mayat itu menggenggam snack bernama Smokehouse Almonds. Beth menyimpulkan bahwa kapal tersebut berasal dari US dan segera memeriksa komputer. Sampai akhirnya terkejut menemukan catatannya dalam bahasa Inggris, bahkan lengkap dengan log penerbangan yang memiliki tanggal, bulan, serta tahun yang berakhiran 43, serta satu unknown event atau kejadian yang tidak diketahui. Saat Beth memilih unknown event, tiba-tiba saja muncul hologram di sekitar mereka, menunjukkan sebuah kapal antariksa yang memasuki black hole atau lubang hitam.
Setelah memberitahukan apa yang mereka temukan kepada rekan-rekan yang lain, Barnes menunjukkan ruang kargo, di mana mereka menemukan sebuah bola besar untuk selanjutnya saya sebut sphere. Tidak ada yang bisa menjelaskan benda apa itu, tapi karena mungkin saja itu jebakan, Barnes memutuskan untuk memasang kamera keamanan di sekitar sphere. Selain itu, Norman menyadari bahwa sphere tidak memantulkan bayangan mereka, padahal warnanya sangat memungkinkan untuk hal itu. Kelompok tersebut pun kembali ke habitat untuk mengungkapkan teori-teori mereka. Ted, seorang ahli astrofisikawan, berpikir bahwa kapal itu bukan mendarat atau jatuh, melainkan terperangkap dalam black hole dan secara tidak sengaja melakukan perjalanan waktu. Teori yang cukup menarik, sayangnya belum sempat membahas lebih lanjut. Mendadak mereka mendapatkan peringatan bahwa akan terjadi badai di permukaan, sehingga mereka harus segera kembali setelah beristirahat. Yang mana hal ini membuat Ted kesal karena mereka sudah sangat dekat dengan penemuan terbesar dalam sejarah. Saat berada di kamar, Harry menjelaskan kepada Norman tentang suatu perkiraan yang aneh dan cukup bikin ngeri, bahwa mereka semua akan berakhir, serta menjelaskan keanehan tentang kapal yang masuk ke dalam black hole dicatat sebagai unknown. Satu hal lagi yang cukup membingungkan, Harry mengungkapkan betapa inginnya ia masuk kemana dan ke dalam apa tidak jelas. Pria itu membiarkan kalimatnya menggantung lalu segera tidur. Beberapa waktu kemudian, alarm berbunyi yang membuat Barnes segera memeriksa kamera pengawas dan sangat mengejutkan. Ternyata Harry terlihat mendekati bola misterius. Bayangannya tiba-tiba muncul begitu saja pada sphere. Lalu mendadak Harry menghilang. Barnes segera mengumumkan mereka tidak bisa kembali ke permukaan sampai berhasil menemukan Harry. Mendengar hal ini, Norman pun bergegas mengenakan kostum selam dan segera menuju ke kapal antariksa. Tak lama kemudian, saat menatap sphere, tiba-tiba Harry muncul begitu saja dalam keadaan tergeletak. Saat diperiksa, diketahui bahwa tanda-tanda vitalnya normal, namun pria itu tak sadarkan diri. Saat kembali menatap, Norman melihat bayangannya sendiri pada sphere, dan mendadak terjadi gangguan yang menyebabkan padamnya listrik, sehingga Barnes lagi-lagi tidak dapat menyaksikan apa yang terjadi. Beberapa saat kemudian, listrik pun kembali menyala dengan menggunakan daya internal, yang mana Barnes menyimpulkan bahwa mereka harus berada di sana lebih lama. Sementara Norman membawa Harry kembali ke habitat, seorang petugas bernama Alice membawa unit penyimpanan video ke mini-sub untuk mengatur ulang settingan waktu. Barnes menjelaskan kepada Ted bahwa mereka harus melakukan itu setiap 12 jam demi menginformasikan kepada Angkatan Laut bahwa tim baik-baik saja dan mini-sub akan secara otomatis naik ke permukaan. Dalam perjalanan kembali, Alice melihat banyak ubur-ubur berenang di dekatnya. Awalnya terlihat indah, tetapi segera makhluk itu mendekat dan mulai menempel, bahkan yang lebih parahnya lagi masuk ke balik pakaian selamnya. Beberapa waktu kemudian, saat Beth memeriksa mayat Alice, Norman menceritakan bahwa dirinya pernah diserang oleh ubur-ubur ketika masih kecil dan menjadi sangat takut sejak saat itu. Beth segera menyadari bahwa makhluk yang menyerang Alice bukanlah jenis ubur-ubur biasa, bahkan dia sendiri belum pernah menemukan yang seperti itu. Adegan kemudian berpindah, menampilkan percakapan Barnes dan Norman, di mana pada momen ini, Barnes benar-benar marah karena Norman tidak memberikan laporan sebenarnya tentang riwayat kesehatan mental Beth, yang ternyata dia baru tahu bahwa Beth pernah mencoba mengakhiri segalanya. Barnes berpikir Beth mungkin akan membahayakan misi dan pertengkaran pun terjadi, sampai akhirnya Ted datang dengan informasi bahwa Harry telah terbangun. Tim berkumpul di dapur dan hanya diam keheranan menyaksikan Harry yang makan dengan sangat lahap, sembari berkomentar tentang betapa nikmatnya makanan-makanan tersebut. Padahal sebenarnya itu adalah makanan yang sangat sederhana. Selain itu, Harry juga mengaku telah masuk ke dalam sphere, tapi tidak mengatakan bagaimana caranya, karena benda itu sama sekali tidak memiliki celah, apalagi pintu masuk. Tidak tanggung-tanggung, Harry juga minta tambah, layaknya makan di warung Padang yang harganya di bawah rata.
rata-rata. Dengan senang hati Norman menyediakan, namun ketika mengetahui apa yang dimakannya adalah cumi-cumi, segera Harry pun menjadi panik. Dan pada akhirnya, pria itu mengungkapkan bahwa dirinya tidak suka cumi-cumi. Beberapa saat kemudian, Barnes memanggil Ted karena menemukan beberapa keanehan. Saat mereka mencoba menyelesaikan masalah tersebut, Harry sadar dan menunjuk pada angka-angka yang tampil di layar. Lalu memberitahu Ted untuk memeriksa dan mendekripsi dengan mengikuti susunan pada keyboard seperti lingkaran demi mencocokkan dengan sphere. Ted pun melakukannya dan sangat mengejutkan. Kelompok itu melihat bahwa angka-angka tersebut adalah pesan yang dikirim oleh entitas misterius bernama Jerry. Jerry kemudian mengatakan hal-hal sederhana, mengucapkan salam perkenalan, dan mengungkapkan perasaannya yang senang. Namun sementara yang lain merasa kagum, Norman malah merasa khawatir. Karena jika entitas misterius ini bisa merasa senang, maka pastinya dia juga bisa merasa marah. Dan siapa yang tahu apa yang akan terjadi. Norman kemudian mendengar suara aneh di luar dan mencoba menanyakan ke petugas lain bernama Jane, namun sama sekali tidak ada respon. Norman melaporkannya kepada Barnes, dan ketika Barnes memeriksa, dia menemukan bahwa Jane telah berada di luar habitat, sehingga Norman dan Beth memutuskan untuk mendatangi. Sangat disayangkan, apa yang mereka temukan adalah Jane yang malang itu telah dalam keadaan tak bernyawa, serta menyadari bahwa suara-suara tadi berasal dari benturan kaki Jane. Ketika memeriksa lebih lanjut, alangkah terkejutnya Beth mengetahui tubuh Jane yang remuk. Saat mencoba membawa Jane kembali ke habitat, tiba-tiba saja ada semacam telur yang menghujani mereka. Ditambah lagi Barnes meminta Norman dan Beth untuk segera kembali karena sonar mendeteksi ada sesuatu yang besar dan semakin mendekat ke arah mereka. Begitu keduanya kembali ke habitat, entitas tersebut menghilang begitu saja. Setelah itu, Barnes dan Norman kembali ke ruangan komputer untuk berkomunikasi dengan Jerry, serta mengatur suatu rencana. Namun sangat mengejutkan, di saat yang sama muncul pesan dari Jerry yang menanyakan tentang rencana tersebut. Ini berarti Jerry bisa mendengar semua yang mereka bicarakan. Ketika Jerry tidak lagi mengirim pesan, tiba-tiba saja entitas misterius muncul kembali pada sonar, serta telur-telur pun kembali menghujani. Beth menjelaskan bahwa mereka harus melindungi sistem sensor. Oleh karena itu, Barnes mencoba mengaktifkan arus listrik, namun sayangnya malah terjadi kebakaran. Dan segera entitas tersebut menjadi cukup dekat sehingga tim dapat melihat wujudnya menyerupai cumi-cumi raksasa dan mulai membentur habitat. Re-imaging. That's the same image I saw when you were... Anehnya, suara tersebut sama sekali tidak mengganggu Harry yang sedang tertidur lelap di ruangannya. Menyadari tekanan udara yang menurun, Barnes mengirim Ted untuk mengatasi, namun ketika memutar katup, tiba-tiba saja sengatan listrik membuatnya terpental dan pingsan. Sementara Norman datang untuk memutar katup, cumi-cumi terus melakukan serangan. Oleh karena itu, Barnes memerintahkan Norman untuk mengaktifkan kembali arus listrik, sehingga setelah menarik tuas, cumi-cumi pun menghilang. Namun setelah itu, masalah baru datang, yaitu sementara kelompok bergegas memadamkan, Ted kini telah terbangun untuk membantu, dan kunci darurat secara otomatis pun diaktifkan. Barnes mencoba mengganjal pintu dengan sebuah box, namun sangat disayangkan. Di saat yang sama, musibah lainnya juga menimpa Ted. Setelah semuanya tenang, Norman berbicara kepada Jerry untuk mengetahui siapa yang memadamkan api. Namun bukannya menjawab, Jerry malah bertanya balik, apakah Norman menyukai cumi-cumi? Karena Jerry bisa memunculkan kembali hewan itu dengan jumlah yang lebih banyak. Norman menolak dan menjelaskan tentang fenomena yang membuat para kru tewas. Dan balasan dari entitas itu adalah sebuah permintaan untuk berhenti memanggilnya Jerry.
Ini benar-benar aneh dan setelah itu Jerry pun tak membalas lagi. Norman kemudian pergi untuk memeriksa Harry yang kini telah terbangun dan dengan santainya membaca sebuah buku berjudul 20,000 Leagues Under the Sea. Saat Norman menjelaskan tentang serangan, Harry dengan tenang mengatakan bahwa dia tidak mengetahui apapun karena tertidur pulas selama peristiwa tersebut terjadi, dan segera mengungkapkan bahwa dirinya sangat menyukai buku tersebut kecuali halaman 87 karena terlalu menakutkan. Norman kemudian memberitahunya tentang semua kru yang tewas dan fakta bahwa oksigen yang tersisa sangatlah sedikit. Tetapi Harry hanya mengabaikan dan tetap tenang, menunjukkan keanehan yang teramat sangat. Tak lama kemudian, Beth datang menyarankan mereka untuk meriset waktu di minisub. Norman mengajak Beth untuk berbicara empat mata, mengakui bahwa dirinya curiga terhadap Harry dan berpikir bahwa Harry lah yang menjadi penyebab terjadinya beberapa insiden mengerikan sebelumnya. Jadi demi keamanan, Norman memutuskan untuk melakukan riset, sementara Beth diminta untuk berjaga dan memantau sekaligus menjauhkan Harry dari minisub. Beberapa waktu kemudian, Norman keluar secepat mungkin untuk meriset, namun saat perjalanan pulang, peristiwa aneh kembali terjadi. Norman merasakan bahwa kostum selamnya bocor sehingga memanggil Beth untuk meminta bantuan. Namun sangat mengejutkan, ternyata yang merespon adalah Harry. Pria itu menjelaskan tentang kerusakan pada katup, tapi meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Norman terus bergerak dan saat mencapai tangga, tiba-tiba saja beberapa waktu kemudian, kedua pria itu melihat Beth yang menuju ke kapal antariksa dan bertanya-tanya tentang alasan wanita itu. Setelah kembali, Beth menjelaskan bahwa dirinya mencari persediaan makanan demi bertahan hidup. Namun Harry mengatakan bahwa persediaan makanan mereka masih sangat cukup, bahkan lebih. Yang mana hal ini membuat Norman marah karena Beth tidak berjaga seperti apa yang telah mereka sepakati. Beth pun segera memeriksa lemari dan alangkah terkejutnya ia, karena sebelumnya lemari itu kosong. Terjadi pertengkaran yang membuat Beth menyinggung tentang Sphere. Harry pernah masuk ke sana dan sama sekali tidak menceritakan tentang sesuatu yang janggal, seolah-olah wanita itu juga pernah masuk ke dalam Sphere. Hal ini membuat Norman terkejut dan bertanya-tanya, namun Beth hanya diam dan melangkah pergi karena kesal atas semua tuduhan para rekan terhadapnya. Keanehan kembali terjadi saat Norman mengambil buku Harry pada lantai dan mencoba mengembalikannya. Tapi ternyata Harry masih membaca buku yang sama. Segera Norman membuka lemari dan menemukan lebih banyak buku dengan judul yang sama. Ini membuat Norman menyadari bahwa apa yang dikatakan Beth sebelumnya tentang sesuatu yang janggal di dalam Sphere adalah benar. Norman kemudian mendatangi ruangan komputer untuk kembali berkomunikasi dengan Jerry. Bertanya, mungkin Jerry mengetahui apa yang ada di dalam Sphere. Namun Jerry malah merespon dengan meminta Norman agar berhenti memanggilnya Jerry. Merasa putus asa, Norman mencoba meninjau kembali kode-kode angka dan menyadari bahwa Ted telah salah menggabungkan beberapa huruf, sehingga diketahui bahwa nama entitas misterius tersebut bukanlah Jerry, melainkan Harry. Sementara itu, Beth lagi-lagi meninggalkan habitat untuk memasang bahan peledak. Saat wanita itu kembali, Norman segera menjelaskan tentang entitas misterius yang ternyata adalah Harry. Hal ini juga sekaligus menjadi penyebab munculnya makhluk-makhluk aneh di sekitar mereka. Selain itu, untuk lebih memperjelas, Norman meminta Beth membaca halaman 87 pada buku 20,000 Leagues Under the Sea yang menceritakan tentang monster raksasa dengan tentakel yang sangat panjang. Halaman berikutnya kosong karena Harry benci dengan cumi-cumi dan dia takut untuk melanjutkan membaca buku tersebut. Ini semua terjadi setelah Harry mendatangi Sphere, sehingga Norman meyakini bahwa bola misterius itu memberikan Harry semacam kekuatan yang mampu mewujudkan segala ketakutan. Keduanya pun sepakat bahwa mereka perlu membuat Harry tertidur lelap demi menghentikan fenomena tersebut. Oleh karena itu, mereka mencari persediaan medis untuk menemukan obat penenang, kemudian segera menyelinap ke dalam kamar. Norman melompat ke Harry dan menahannya, sementara Beth memberikan suntikan yang membuat Harry tak sadarkan diri. What's going on? Okay, go back to sleep. Tak lama berselang, pesan diterima dari permukaan yang mana menginformasikan bahwa cuaca sudah membaik sehingga dalam 6 jam ke depan mereka bisa segera kembali ke permukaan. Adegan kemudian menampilkan Norman yang sedang berada di dalam kamar mandi dan tiba-tiba saja
Untungnya Beth datang menangkap makhluk tersebut dan mengenalinya sebagai ular paling beracun di dunia yang seharusnya tidak berada di sana. Setelah itu Beth meminta Norman untuk menemuinya di laboratorium, namun setibanya di sana Norman malah dikunci di ruangan itu. Beth, what Wanita itu menjelaskan bahwa Norman lah yang memunculkan ular-ular tersebut. Oleh karena itu, Beth juga harus menyuntiknya dengan obat penenang. Karena Norman masih bingung dan tak percaya, Beth mengingatkan kembali tentang Harry yang sedang tertidur lelap sehingga tidak mungkin berasal darinya. Selain itu, Beth juga mengingatkan tentang peristiwa ubur-ubur yang menyerang Alice. Ubur-ubur itu sama sekali tidak dikenali dan di saat yang sama Norman mengaku takut dengan ubur-ubur. Jadi, kini semuanya sudah jelas. Karena Norman masih bersikeras, tidak mau menyuntik diri, Beth terpaksa mengambil langkah untuk mengeluarkan semua oksigen, sekaligus membanjiri laboratorium. Bukannya menyerah, tapi Norman malah meraih masker oksigen, lalu melarikan diri dari pintu Palka. Sementara Norman masih di luar sana, Beth memeriksa berkas pada komputer dan menemukan video Barnes dan Norman yang membahas tentang kesehatan mental Beth dan berakhir dengan pertengkaran. Hal ini membuat Beth merasa cemas, lalu meninggalkan ruangan. Kemudian ketika Norman kembali, dia mendengar tangisan Beth dan mencoba menghiburnya. Pada momen ini, keduanya pun sama-sama berpikir bahwa telah masuk ke dalam sphere sama seperti Harry, namun sama sekali tidak memiliki ingatan tentang hal itu. Bicara soal Harry, kini pria itu terbangun dan tentunya menuntut penjelasan. Norman memberikan apa yang diinginkan Harry, menjelaskan hal yang sama seperti penjelasan terhadap Beth, bahwa sphere membuat semua yang mereka takutkan menjadi nyata, dan hal yang sama mungkin saja terjadi pada kru kapal antariksa, yang membuat mereka saling menghabisi karena ketakutan yang dirasakan. Bersamaan dengan itu, sistem mengumumkan bahwa bahan peledak di luar habitat telah diaktifkan. Jadi mereka diberikan waktu kurang lebih 13 menit untuk melakukan evakuasi. Beth menjelaskan bahwa bahan peledak tersebut dibawa untuk meledakkan karang, tetapi dia menempatkannya di sekitar habitat sebagai bentuk pertahanan terhadap makhluk-makhluk mengerikan yang mungkin akan muncul. Awalnya Beth berpikir bahwa aktifnya bom adalah sebuah keanehan yang baru. Namun segera wanita itu pun sadar bahwa kekuatan yang mewujudkan, karena sebelumnya Beth telah mempertimbangkan untuk mengakhiri segalanya seperti dulu. Tak cukup sampai di situ, kabar buruk selanjutnya datang dari Harry yang menjelaskan bahwa bahan peledak itu akan menghancurkan semuanya karena liquid hidrogen yang terdapat pada kapal antariksa. Ketiganya pun bergegas ke minisub, tetapi begitu sampai di dalam, mereka tidak bisa menyalakan dan secara tiba-tiba berteleportasi ke dalam kapal antariksa sehingga terpaksa mencari jalan keluar, berlari ke sana kemari. Setelah berputar-putar tanpa menemukan jalan keluar, ketiganya pun kini tiba di ruangan sphere dan pantulan Norman memberitahukan agar menekan tombol. Menyadari apa yang terjadi, Norman meminta teman-temannya untuk menenangkan pikiran, yang mana membuat mereka kembali ke minisub. Setelah menekan tombol, minisub pun akhirnya bergerak menuju ke permukaan tepat pada waktunya sehingga mereka berhasil selamat dari ledakan. Beberapa waktu kemudian, ketika berada di kapal, kelompok itu pun mendapatkan ruang yang agak pribadi untuk berdiskusi. Ketiganya berpikiran sama untuk tidak memberitahukan apa yang terjadi kepada Angkatan Laut, karena tentunya para militer itu tidak akan percaya. Apalagi kini mereka tidak memiliki bukti, karena mungkin saja ledakan telah menghancurkan sphere. Beth berpikir bahwa mereka masih memiliki kekuatan yang diberikan sphere, tetapi takut untuk menunjukkannya karena takut disalahgunakan. Namun Norman malah berpikir berbeda, bahwa kekuatan yang dimaksud kini sebenarnya sudah berada di tangan yang salah. Harry mengungkapkan idenya, mereka harus menggunakan kekuatan tersebut untuk melupakan semua yang mereka temukan, dan mungkin inilah yang menjelaskan tentang unknown event di log kapal antariksa.
Ketiganya pun kemudian saling berpegangan tangan dan berpikir untuk melupakan semua hal tentang misi dan kekuatan misterius. Film pun ditutup dengan menampilkan Sphere yang muncul dari laut dan terbang dengan kecepatan tinggi menembus atmosfer bumi sampai akhirnya ditelan oleh angkasa luar. Dan kemudian kembali ketiga ilmuwan ketika membuka mata, tiba-tiba saja mereka tidak mengerti alasan mengapa mereka berpegangan tangan. Dan tamat. Sebagai informasi buat yang belum tahu, Sphere adalah adaptasi dari novel tahun 1987 karya Michael Crichton dengan judul yang sama. Pada dasarnya film ini memang agak sulit dipahami, tapi teman-teman tidak perlu khawatir karena saya sudah di sini, Pak. Maksudnya saya akan mencoba menjelaskan apa yang saya pahami tentang film ini yang mungkin akan membantu teman-teman minimal nggak bingung lagi. Oke, suatu agensi rahasia pemerintah pada awalnya mengundang Norman ke lokasi rahasia di tengah Samudra Pasifik. Dia mengira ini adalah tentang kecelakaan pesawat, yang mana tentu saja tenaga Norman dibutuhkan untuk menenangkan para korban yang selamat. Tapi faktanya, pesawat yang jatuh adalah pesawat atau kapal antariksa alien, dan Norman ditugaskan untuk melakukan first contact. Seperti yang kita tahu, selain Norman juga ada 3 ilmuwan lainnya, yang mana masing-masing berada pada puncak dalam bidangnya. Tapi begitu tiba di dalam kapal antariksa, semuanya terpengaruh oleh muatan aneh dan misterius di dalamnya dengan efek yang mematikan. Sphere adalah film dengan ambisi yang besar, namun dengan konsep yang cukup sederhana meskipun fantastis. Agensi rahasia atau tim ULF berkumpul karena laporan yang ditulis Norman bertahun-tahun yang lalu, tanpa pernah membayangkan bahwa itu akan digunakan sebagai pedoman. Norman menciptakan protokol palsu untuk melakukan kontak dengan alien, termasuk melibatkan ilmuwan yang sebagian besar rekan-rekannya, sedangkan sisanya adalah tanpa sepengetahuan para ilmuwan tersebut, termasuk Harry. Di dalam kapal antariksa, para ilmuwan menemukan beberapa peringatan ataupun tanda dalam bahasa Inggris dan menyadari bahwa kapal itu milik Amerika. Catatan penerbangan menunjukkan kapal mengalami peristiwa yang tidak diketahui di masa depan. Lalu diketahui bahwa lubang hitam membawa kapal itu kembali ke bumi, tapi di masa lalu. Harry menyimpulkan bahwa kru kapal itu sama sekali tidak menyangka akan masuk ke black hole, menunjukkan tim ULF gagal dalam misi mereka untuk membawa kembali informasi penting ini, mengindikasikan sesuatu yang terjadi pada tim sehingga mereka tidak bisa kembali dan memberitahu semua orang tentang temuan tersebut. Inilah maksud dari adegan mengapa Harry memperkirakan bahwa semua anggota tim akan tewas. Penemuan bola raksasa membuat prediksi suram Harry semakin mungkin terjadi. Harry, Norman, dan Beth ditarik satu persatu. Di bawah pengaruh bola tersebut, pikiran bawah sadar dan ketakutan terburuk mereka menjadi kenyataan. Bola atau Sphere memberi mereka kekuatan, tapi justru berdampak buruk sehingga menewaskan para rekan. Pada akhirnya Norman, Beth, dan Harry berhasil melarikan diri. Kemudian mereka menggunakan kekuatan untuk melupakan segala hal yang terjadi, yang mana sebagai akibatnya kekuatan mereka juga hilang. Dan inilah alasan mengapa mereka tidak pernah memberitahu siapapun tentang lubang hitam dan Sphere. Tentu saja karena mereka memang lupa. Seperti yang telah saya jelaskan, Sphere memberikan kekuatan apapun yang mereka pikirkan akan terjadi. Mereka bisa saja membayangkan perdamaian dunia, obat untuk penyakit mematikan, atau bahkan benar-benar bertemu alien. Namun pikiran justru membawa mereka ke tempat yang sangat gelap. Seperti dalam film yang pernah saya buatkan alur cerita berjudul Flatliners, Sphere itu mencerminkan ketakutan terburuk para ilmuwan. Harry memunculkan cumi-cumi raksasa dari buku 20,000 Leagues Under the Sea, buku yang menakutkan saat masa kecil. Akibatnya, Jane, Barnes, dan Ted tewas. Norman memunculkan ubur-ubur dalam ingatan yang menyengatnya ketika masih kecil. Kali ini kemunculan ubur-ubur menewaskan Alice. Sementara Beth mungkin banyak yang tertipu, tapi dialah yang memunculkan ular yang nyaris menewaskan Norman, yang mana ini sempat disinggung di awal film. Tapi dengan tenang, wanita itu malah menyalahkan Norman. Sebenarnya, sejak awal, film ini sudah mengisyaratkan ketakutan psikologis yang menanti mereka di bawah. Di permukaan, masing-masing dari mereka sudah menunjukkan ketakutan, rasa bersalah, dan paranoia jauh sebelum menemukan Sphere. Seperti hubungan gelap Norman dan Beth bertahun-tahun yang lalu, yang mana tidak pantas karena Beth masih sangat muda dan merupakan pasiennya. Dan hubungan ini membuat Norman menutupi percobaan Beth dalam usaha mengakhiri segalanya. Lalu juga ada Harry dan Ted yang terjebak dalam persaingan kekanak-kanakan
mengatakan Ted iri karena Harry mendapatkan gelar PhD di usia yang lebih muda, sementara Harry tidak terima karena Ted lebih dulu memahami teori time travel. Dan yang terakhir adalah Beth yang terus mencemaskan penilaian orang lain terhadap dirinya karena penyakit mental. Tetapi paranoia yang meningkat hanya membuat hal ini semakin mungkin terjadi. Seberapa penting fakta bahwa Norman adalah seorang psikolog? Dia adalah konselor trauma, jadi tidak sepenuhnya masuk akal mengapa dia menulis makalah tentang alien, dan mungkin saja ini pekerjaan sampingannya. Namun apa yang Norman lakukan ini malah memberikannya akses ke dalam proyek rahasia di mana profesinya terbukti berguna. Norman menjelaskan saat-saat peristiwa penting kepada penonton dan membangun ketegangan film. Misalnya, mengapa mereka perlu mengkhawatirkan jika Jerry marah. Dia juga menjelaskan kekuatan Sphere dalam istilah psikologis, yaitu seperti cara anak kecil berpikir bahwa hal-hal yang mereka bayangkan benar-benar terjadi. Inilah mengapa monster-monster tersebut seperti mimpi. Mereka adalah representasi kasar, gambaran dari ketakutan terburuk. Beth bahkan mencatat bahwa ubur-ubur tersebut bukan ciptaan Tuhan, atau maksudnya adalah tidak pernah ia temukan jenis ubur-ubur seperti itu. Dan pada akhirnya, itu memang bisa dibilang ciptaan Norman dari makhluk yang pernah menyakitinya. Hal menarik lainnya adalah plot juga mencerminkan semacam perjalanan menuju penyembuhan. Sphere membawa kita ke dalam kegelapan psikologis yang terletak di bawah permukaan. Judul-judul bab dalam film ini memperkuatnya, bergerak dari the surface ke the deep, lalu ke analis, dan seterusnya. Sampai pada akhirnya Norman dan rekan-rekan melanjutkan hidup dengan cara menghapus ingatan tentang peristiwa traumatis. Bukan hanya bertahan hidup secara fisik, tetapi juga secara emosional dan mental, dengan cara menyingkirkan kenangan buruk untuk terus menjalani kehidupan yang lebih baik. Meskipun memiliki kekurangan, Sphere adalah cerita yang berani, dengan kesimpulan yang memuaskan namun suram. Dalam cerita ini, manusia adalah penguasa teknologi yang menaklukkan perjalanan antar galaksi dan menjelajah di antara bintang-bintang. Namun ketika diberikan anugerah alam semesta, manusia terus-menerus terhambat oleh pemikiran yang berlebihan dan naluri dasar. Kita mungkin memandang langit yang bercahaya, tapi terus terpaku di daratan yang gelap. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!